Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudari yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Anda saat ini berada, berjumpa kembali di dalam serial Mari Membaca Alkitab. Kita akan membaca saat ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Namun sebelumnya saudara-saudari, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami terus menyerukan nama-Mu, sebab di dalam nama-Mu ada keselamatan kami. Di dalam nama-Mu ada segala yang kami perlukan, yaitu diri-Mu sendiri ya Tuhan, sebagai kelimpahan hayat dan segala sesuatu bagi kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami boleh datang kepada perkataan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati pembacaan kami saat ini. Melalui perkataan-Mu yang akan sama-sama kami nikmati, Engkau dapat menggembalakan setiap kami. Dan kami domba-domba-Mu dapat mendengarkan suara-Mu. Sehingga Tuhan, dimanapun Engkau berada, kami ada di sana. Oh Tuhan Yesus, sungguh rahmati saudara-saudari kami yang saat ini bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka juga semakin mendapatkan diri Tuhan sebagai anugerah itu bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10. Di dalam pasal yang ke-10 ini ada satu pokok pikiran utama, yaitu penggembalaan hayat untuk umat di luar agama. Dan poinnya yang pertama adalah kandang, pintu, dan padang rumput untuk domba. Amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Poin kedua, gembala, hayat Allah, dan hayat jiwa untuk kawanan domba. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Poin 3, hayat yang kekal, tangan putra, dan tangan Bapa untuk keamanan domba-domba. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Poin 4, penganiayaan agama. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah
Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menjadikan dirimu Allah. Kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Poin 5. Penyingkiran hayat atas agama dan kedudukan baru hayat. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mukjizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, kita telah menyelesaikan pembacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati kita dengan penggembalaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita sekalian, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Kiranya berkat dari Tuhan kita ini membawa kita selalu berada di dalam penggembalaannya, yaitu berada di dalam satu gembala. Puji Tuhan. Kita sampai di sini dan berjumpa lagi nanti pada pembacaan di pasal yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.